Di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, serangan siber telah menjadi ancaman tersendiri bagi pengguna internet. Sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 8 kasus kejahatan siber yang ramai dibahas di media. Serangan yang terjadi pun cukup beragam, ada yang merubah tampilan web atau defacement, ada pula peretasan yang berujung pada kebocoran data masyarakat Indonesia. Berdasarkan waktu kejadian, kasus pertama sekaligus yang terbesar tahun ini adalah peretasan terhadap BPJS Kesehatan pada Mei 2021. Kita lihat dari sisi BPJS ya, dari sisi masyarakat, pertama itu kan keterbukaan informasi, harusnya ya, kalau kita ngikutin misalnya contoh yang ada di Eropa dengan GDPR gitu, setiap yang mengelola data, siapa yang bertanggung jawab untuk mengelolanya, ketika terjadi kebocoran, biasanya hitungannya kurang dari 72 jam itu harus melaporkan. Ya, harus segera melaporkan kepada siapa? Kepada publik yang kira-kira akan menjadi korban. Gitu. Jadi, dan harus dikasih tahu kira-kira apa saja yang harus dilakukan. Ya, kemungkinannya apa saja. Gitu. Dan kalau itu tidak dilakukan, ya, kalau di Eropa itu, akan mendapatkan sanksi. Nah, ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban karena memiliki program dan publik pun sudah menyerahkan datanya. Nah, ini yang kita nggak lihat karena belum ada aturan itu di Indonesia. Dalam kasus ini diduga sebanyak 279 juta data milik masyarakat Indonesia bocor dan dijual pada forum peretas online Rate Forum. Setelah itu berturut-turut terjadi kasus peretasan asuransi BRI Life, defacement pada situs Sekretariat Kabinet, BSSN, dan peretasan data Kepolisian Republik Indonesia. Kasus defacement yang menimpa BSSN dan peretasan Kepolisian Republik Indonesia dilakukan hacker Brazil dengan kode nama Sonix. Kasus ini cukup menjadi perhatian bukan karena kerusakan yang ditimbulkan, melainkan karena menimpa institusi penegak hukum yang seharusnya memiliki keamanan siber yang paling kuat. Menurut pakar keamanan siber Pratama Persada, saat ini negara lain sedang mengumpulkan data milik Indonesia melalui peretasan. Platform e-commerce gitu ya. Mereka bisa lebih tahu kita daripada kita sendiri. Mereka bisa tahu kebutuhan masyarakat Jakarta dibandingkan orang Jakarta sendiri. Gitu. Mereka bisa melakukan profiling, mereka bisa membaca keinginannya orang-orang yang ada di Indonesia. Nah, ketika mereka memiliki data itu, dianalisa dari big data itu, kemudian dikirimkan ke investornya. Di sana dibuat barang yang lebih bagus, gitu, jumlahnya massal, dikasih subsidi pajak, gitu. Subsidinya nggak main-main, ada sampai 17,5% subsidi pajak di negara mereka. Sehingga ketika mereka membuat itu, kemudian dikirimkan lagi ke Indonesia, dijual ke Indonesia, dianggapnya itu seperti produk Indonesia, padahal bukan gitu. Dan di sini dijualnya free ongkos kirim. Ada diskon free ongkos kirim. Mati nggak kita? Mati udah pasti. Nggak ada kedaulatan kita. Nah, kalau data bisnis gitu aja bisa bikin suatu perusahaan ini menjadi dekakorn gitu, unicorn gitu. Bagaimana kalau data negara? Nah, kita balik lagi. Bagaimana kalau data negara? Bagaimana kalau data negara kita ini bocor gitu, diambil oleh negara lain? Udah pasti kita akan dikuasai sama mereka gitu. Sayangnya hingga kini aturan mengenai perlindungan data pribadi tak kunjung disahkan DPR. Jika nantinya disetujui, aturan ini dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada institusi pemerintah dan swasta yang lalai dalam melindungi data konsumennya. Salah satu faktor penghambat adalah pembahasan mengenai posisi lembaga pengawas RUU PDP. DPR menginginkan lembaga ini independen di bawah presiden seperti KPK, sedangkan pemerintah ingin agar lembaga pengawas berada di bawah Kominfo. Ini idealnya adalah lembaga independen tentunya ya. Tetapi kalau memang terpaksa, artinya dia berada di kementerian, tetapi sementara saja sampai melihat ke depan perkembangannya seperti apa, misalnya ya dipersiapkan infrastruktur, karena ini memerlukan suatu dana yang besar, kemudian SDM-nya bagaimana gitu ya, kemudian perkembangan kasus-kasus ke depan seperti apa begitu ya. Jadi itu salah satu jalan keluarnya gitu, agar ini tidak terus terhambat begitu. Tetapi dari perkembangan secara global gitu ya, tidak hanya ini yang mensupport itu adalah semacam legal culture, budaya hukum ya. Jadi budaya hukum bahwa pemerintah maupun swasta harus patuh ya, harus patuh terhadap
prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang, tetapi dia bukan karena takut oleh regulasinya, tetapi dia merasa bahwa ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi kita bicara sesuatu tentang tata kelola governance-nya harus dijalankan. Karena menyadari bahwa kalau tata kelola tidak dibenahi dengan baik, mereka lalai, akan berakhir kepada reputasi loh, jangan lupa ya. Untuk tahun 2022 mendatang, para pengamat memprediksi serangan siber akan terus meningkat dan Indonesia punya pekerjaan rumah untuk menuntaskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak menunggu serangan terjadi dan viral dahulu baru kemudian ditindak. Danang Wisanggeni, Arief Tidiawan, Jakarta.